Tuhan, dan melalui kesempatan ini saya akan bersaksi akan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Dan melalui lagu ini juga saya dikuatkan, saudara. Jadi saya didiagnosa oleh dokter, yaitu saya mengalami mengidap kanker darah. Ya, jadi saya sampai saat ini masih dalam proses kemoterapi. Dan waktu itu kejadiannya ketika tanggal 8 Juli saya itu periksa darah di salah satu rumah sakit di Tangerang, dan saya didiagnosa mengidap leukemia. Tapi waktu saat itu saya belum ditentukan jenisnya, karena kanker darah itu kan dia tidak ada stadiumnya, tapi jenisnya itu ada 3, AML, ALL, dan CML. Kalau saya CML, chronic myeloid leukemia. Dan semua penyakit ini sangat berbahaya dan sangat mematikan. Dan itu yang saya alami. Dan singkat cerita, akhirnya pada tanggal 28 Juli saya melakukan pemeriksaan pertama di RS Dalmais. Dan saat itu saya akhirnya ditahan di rumah sakit, saudara, karena leukosit saya itu 5 kali di atas manusia normal, sampai 580.000. Dengan kondisi seperti itu harusnya saya sudah meninggal. Kalau dalam istilah kedokteran sudden death, kematian tiba-tiba. Tapi puji nama Tuhan, sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan masih pelihara hidup saya. Dan Tuhan memulihkan saya hari lepas hari. Dan akhirnya waktu pas hari Selasa tanggal 30 Agustus saya sempat masuk rumah di ICU waktu itu, karena waktu saya diperiksa, selain saya leukemia, leukosit saya tinggi, saya juga kena coronavirus, saudara. Dan itu kondisi saya sudah sangat fatal. Tapi puji nama Tuhan, semenjak saya perawatan selama 12 hari, dokter pun sampai kaget. Yang harusnya saya pakai ventilator, terus makannya pakai sonde gitu cairan, tapi semuanya itu saya berjalan normal. Sampai mereka juga bingung, ini sebenarnya pasien ini sakit atau enggak. Tapi dari hasil lab darah saya buktikan bahwa memang saya sakit gitu. Sampai akhirnya waktu pas saya dimasuk di ruang ICU, saya sempat mengalami kritis, saudara. Itu tepatnya tanggal 5 September 2022, ketika saya diinfus. Itu macet, ada pembekuan darah di sini di tangan kiri saya. Nah, itu ada fotonya. Nah, ini waktu saya transfusi darah. Jadi sebelumnya waktu pas saya sebelum didiagnosa sakit itu 2 bulan saya masih pelayanan keliling pakai masker. Nah, ini waktu saya di Jakarta. Karena saturasi darah saya itu nggak normal, up and down, up and down. Kalau saya diri gini, saya sempoyongan gitu, saudara. Nah, akhirnya waktu pas di ICU tanggal 5 September tepatnya itu, tangan saya ini sudah kebakar, hancur semua, hancur. Ada fotonya di situ ya. Nah, akhirnya diputuskan oleh dokter, saya nggak bisa diinfus, dada saya dilobangin, masukin obat, gambar selanjutnya, masukin obat dari sini, diinfus sampai tembus ke jantung, dan itu sangat beresikonya waktu saya di ICU. Jadi waktu pas tangan saya itu hancur, itu sudah mati sebelah, saudara. Mati sebelah, dan saya kritis. Saya sampai gemetaran, demam juga. Dan memang pada waktu saat itu saya sudah antara boleh dikatakan ya mungkin udah nggak ada kali di bumi ini gitu ya. Tapi mujizat Tuhan terjadi waktu pas tanggal 6 September di ruang ICU. Saya bangkit lagi. Itu di pagi harinya. Dan Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Tuhan Yesus datang. Walaupun saya tidak bisa lihat wajahnya, dia berkata seperti ini kepada saya. Saya membuat catatannya. Jadi dia bilang seperti ini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksi hidup bagi banyak orang, aku yang akan melengkapimu. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah takut ya, karena Tuhan Yesus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Kalau terjadi itu dalam hidup kita, memang Tuhan izinkan untuk membentuk kita, setiap kita, amin. Supaya kita terus mengandalkan Dia, terus berharap percaya kepada Dia. Bahkan pada satu saya juga dikasih ayat sama Tuhan, itu di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ketika kita melewati lembah kekelaman, kita hanya melaluinya bersama dengan Tuhan. Kita tidak tinggal di situ, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus melangkah dan terus mengandalkan Dia. Dan puji nama Tuhan, waktu pas hari Rabunya, tadi tanggal 6 September Tuhan datang, tanggal 7 September saya dites lagi,
Leukosit saya tadi 580.000 langsung dibuat normal sama Tuhan. Mujizat terjadi. 71.000. Dan saya sudah negatif COVID. Nah, tinggal leukemianya. Saya percaya Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Amin. Dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 10 September saya diizinkan pulang oleh Dr. Eka, dokter saya dirawat di RS Darmais. Dan sampai sekarang saya masih dirawat kemoterapi. Dan puji nama Tuhannya juga saya tidak jadi di kemo yang lewat sini, saudara. Yang tadi ditusuk gitu, karena itu sangat beresiko ya. Akhirnya saya diminum obat kemo yang oral, namanya itu setiap hari Sabtu. Jadi waktu pas tanggal 22 September itu diteguhkan lagi, saya ditetapkan memang sudah pasti ya kronik myeloid leukemia, yaitu sumsum tulang belakang saya diambil, itu ditarik 5 cc diambil, dan itu sakitnya ngilunya luar biasa. Dan puji nama Tuhan sampai saat ini saya masih berdiri di tempat ini. Saya sudah memberikan kesaksiannya ke banyak orang, saudara, baik di YouTube, Facebook, atau Instagram saya. Ya, tujuannya apa? Saya mau nama Tuhan Yesus dimuliakan dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah, yang kita sembah adalah Tuhan Yesus kita yang hidup, bukan Allah yang mati. Kuasanya dahulu, sekarang sampai selamanya tetap sama. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Itu adalah kesaksian dari saya. Soalnya kita bangkit berdiri sama-sama. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Segala hormat, segala puji, kemuliaan yang bagi nama